Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Bapak malam ini, sabar ya Mbak ya. Ya nggak apa-apa. Nih, Ibrahim 40. Nah, ini Mbak ya, kalau kita lihat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Iya. Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Ini lanjut ya Mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih Kejadian 34 nomor 8. Kejadian Keluaran. Nih. Keluaran 34 Alkitab Sabdaya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Oke? Lalu sujud menyembah. Lagi-lagi kayak Ibrahim tadi, betul nggak? Nabi Musa. Nabi Musa sujud kembali ke tanah. Nih, sujud kayak gini ya. Nabi Musa. Nih ayatnya. Anda bisa lihat Keluaran 34 nomor 8. Bisa Anda lihat di kitab Anda Nabi Musa sujud. Lalu di Al-Quran kami ada juga. Nih Toha 14. Nih, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku lagi melakukan sujud. Di Quran kami Nabi Musa sujud. Nah, setelah zaman Nabi Musa, Nabi siapa lagi Mbak? Ezra ada? Ezra, baik. Nabi Ezra juga sujud Mbak ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kira-kira ibadah siapa yang sambil mengangkat tangan ucapkan amin, Mbak? Kristen. Kapan Kristen ngucapin angin amin? Nih. Ucapan amin itu ya di saat lagi beribadah. Nih, iya. Bentar. Nih Mbak. Nih, kata Ezra tadi ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Kalau kami di masjid kan Mbak mungkin biasa ya lihat orang sholat ya
kalaunya saya baca kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kayak gini di masjid tuh. Ini ajaran para nabi nih. Ajaran para nabi di kitab Anda. Ajaran para nabi di kitab Anda. Kayak gini, angkat tangan sambil amin amin. Habis itu ya ke zaman Daud. Nabi Daud pun juga sujud nih, Mbak. Saya kasih ya ada ayat. Ya. Nih. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, kata Daud, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, betul? Lalu zaman Yesus, ya, zaman Yesus nih. Zaman Yesus pun juga sujud kepada Tuhannya, Mbak. Nih. Kalau Anda mau tahu, Yesus punya Tuhan dan dia juga sujud kepada Tuhannya. Nih. Kalau mau Mbaknya saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud. Lagi-lagi sujud kayak gini, yang seperti gambar tadi. Lalu ia maju sedikit, lalu Yesus sujud kayak gini dan berdoa. Tuh. Ya. Jadi Mbak, sujud yang kayak gini ya, yang kayak gini, ini udah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kira-kira di Indonesia yang sujudnya kayak gini agamanya apa? Islam. Jadi ya, dapat kita ketahui, kita tarik simpul gitu. Tarik simpul dari kitab Anda maupun kitab saya, bahwa para nabi itu mengajarkan hal yang sama, yaitu apa? Sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka diingatkan dengan ayat kami, maka mereka akan bersujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi yang ibadahnya sujud hanya umat Islam. Gak ada para nabi itu, Mbak, menyuruh kita itu untuk apa? Untuk joget-joget, jingkrak-jingkrak. Gak ada. Selama ini Anda ibadahnya, boleh saya tanya, mohon maaf, kayak gimana gitu? Enggak kayak gitu kan, Kristen itu banyak ya Pak ya. Kalau saya HKBP nggak ada yang jingkrak-jingkrak sih. Ada sebagian yang jingkrak-jingkrak ya, yang kita lihat di video-video di sosial media gitu kan gitu. Jadi kita tarik aja, yang disembah para nabi prakteknya sujud, Tuhannya kagak kelihatan dan Tuhannya esa. Nah, tuh 3 hal itu yang perlu Anda pegang kalau Anda ingin ke jalan yang benar. Jadi Tuhannya kagak pernah kelihatan. Terus cara praktek ibadahnya sujud, dan Tuhannya itu esa. Bukan 3 dalam 1. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1"? Kapan?
Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Nggak ada. Jadi kira-kira apa yang Anda mau tanyakan gitu, Mbak? Sebenarnya masih banyak, cuman waktunya nih. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, biarin aja. Kan sepi juga, cuma kita berdua, Cie. Maksudnya, aku masih pengen sharing gitu, tapi ada sedikit bentar dulu kerjaan. Boleh lah. Nanti kalau di request naik, dinaikin ya. Ya, boleh. Tadi nanti videonya dapat Anda ambil di channel saya, Pusat Debat Agama, dan silahkan dipelajari. Nanti saya kirimkan gitu ya linknya. Saya izin follow dulu Anda, dan Anda tolong follow saya. Nanti saya kirimkan link YouTube saya agar Anda dapat mengulang video tersebut, oke? Iya. Iya, Pak Ustadz. Sama-sama ya. Sip. Semangat cari kebenaran. Iya, selamat malam. Apa kalian? Hah? Menang banyak saya kan? Hostnya menang banyak. Apa kalian? Gak bisa komen kalian ya? Gak bisa komen kalian sama saya ya? Menang banyak saya ya? Ayo, gak bisa komen kan kalian ya? Kalau urusan yang bening ya, saya jagonya, saya punya kuasa gitu. Kalian ini aduh ya. Terakhir bilang assalamualaikum, tidur di luar katanya, tidur di luar. Yang di YouTube tidur di luar katanya saya. Aduh, pintar ustadznya, komennya katanya dimatikannya. Iya. Aduh. Gak boleh go ustadz. Ngapain bagi-bagi samamu? Ogah saya kalau mau bagi-bagi samamu, ogah. Aduh. Lucu juga netizen ini. Aduh. Bentar, saya naikin lagi nih ya. Ada gantiannya kali ini. Kalau ada yang dapat kayak gitu, yang bening, yang bisa diajak ngomong, saya nggak tutup kolom komentar lagi ya. Janji ya. Sabar ya, saya cariin dulu. Ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Mbak. Islam Kristen, Mbak. Kristen. Silakan open cam dulu. Kita ngobrol aja, diskusi. Di open cam dulu. Oke. Nah, saya nggak akan tutup kolom komentar ya. Ini bagian penonton nih ya. Aduh, Mbak, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya. Mau bertanya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, tanya tentang kalian. Ya, tanya tentang saya, tentang Islam apa gitu pertanyaannya? Islam. Kristen boleh. Tentang Kristen? Kristen boleh. Boleh, iya boleh juga. Kita tanya jawab aja gitu. Mungkin ada yang Anda mau pertanyakan tentang agama Islam gitu. Boleh juga. Iya, apa pertanyaannya gitu? Tentang keselamatan, Pak.
Oh, tentang keselamatan. Apa yang membingungkan? Ada nggak Yesus menjamin Kristen itu, aku jamin Kristen untuk masuk surga? Ada nggak? Ada? Di mana? Tertulis di mana tuh? Di mana ya? Agak lupa. Aduh. Awas kau Tat, katanya ngancam pula sama saya. Kenapa sih? Ya, curang kau Tat. Ya, awas kau Tat katanya. Udah kayak gimana ya temen-temen ini? Ya udah dikasih juga nggak bersyukur gitu. Macam mana pula? Aduh. Yesus kan jalan satu-satunya ke surga, Pak Ustadz. Kata siapa? Kata orang Kristen, kata Alkitab. Gimana ayatnya kayak gitu? Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Dia ngomong sama siapa itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama siapa emang? Sama jemaatnya. Kapan ngibulah? Waktu di Yohanes 14 nomor 6 itu dia ngomong sama Thomas dan Filipus. Nggak ada ngomong sama Kristen. Gimana sih? Kan muridnya. Kami kan dimuridkan juga. Ada muridnya Kristen, ada nggak? Ya Kristen kan dimuridkan sama. Aduh, Kristen itu bukan murid Yesus, tapi pembangkang Yesus. Bukan muridnya, tapi dimuridkan, Pak. Aduh, ada nggak murid nyembah guru? Ya iyalah. Hah? Ada murid nyembah guru gitu? Coba Anda ke sekolah-sekolah, coba lihat. Ada murid nggak nyembah guru? Ya beda lah, kalau sekolah beda. Iya, berarti kalau murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus berarti bukan penyembah Yesus. Ini kan tentang keselamatan, bukan tentang sekolah. Iya. Terus kalau udah dialah jalan keselamatan, katanya kenapa Bapak masih muslim jadi ustadz? Kalau gini ya, saya itu beriman dan percaya dengan Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi. Saya percaya itu, saya percaya 100%, bukan untuk Karisteng atau Bani Asia, gagal. Yohanes Matius 10 nomor 5 sampai 6 dia diutus hanya untuk Bani Israel. Di Matius 15 nomor 24 dia juga diutus untuk Bani Israel. Kagak ada dia ngomong aku diutus untuk Bani Asia. Kagak ada. Anda orang mana coba? Asia kan? Bukan Israel. Saya percaya dia ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Tapi untuk Israel, bukan untuk Bani Karisteng. Kamilah Israel kedua. Hah? Kalian itu Israel dari mana? Israel kedua lah. Israel kedua, teman-teman. Baru dengar saya Israel kedua. Aduh. Israel kedua. Apa yang dimaksud Israel kedua? Mana ayatnya yang apa tadi, Pak? Yang Matius tadi, coba tengok. Coba buka Matius 10 nomor 34. 10:34, 10 nomor 5 sampai 6. Anda punya Alkitab nggak di situ? Punya, tapi aku minta Bapak yang bukakan. Nih, apa kata Yesus? Matius 10 nomor 12 murid itu diutus oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu
menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke? Jangan ke bangsa lain, kata Yesus. Nih, yang selanjutnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya mau tanya, Anda umat apa? Israel sama Kristen kan sama, Pak. Mana samanya? Bedanya di mana? Sejak kapan Israel dengan Kristen sama? Mbak nggak tahu gitu Kristen ini diludahi oleh orang-orang Israel di Israel sana? Sejak kapan? Wah. Update ini ya teman-teman. Kayaknya ibu ini nggak update gitu ya. Tar dulu dah. Pantes. 10 tahun saya ngecas kagak bakalan penuh ini isi ya. Pantas. Dari tadi saya ngecas Aduh. Ya, sayang nih HP-nya baru dicas sebentar ya. Mau 10 tahun kalau ngecas kayak gitu nggak mau penuh baterainya. Nanti saya bukakan. Tunggu dulu, HP-nya lagi dicas tuh. Tadi apa tadi? Apa tadi? Mau saya buka? Mau apa? Lupa. Apa tadi yang Anda minta? Sejak kapan orang Kristen diludahi sama orang? Oh iya. Orang Kristen diludahi oleh Yahudi. Baik. Bentar ya. Bentar, saya bukakan dulu ya. Sabar teman-teman. Ya ambil kopinya dulu lah, nyantai dulu ya teman-teman. Tinggalan zaman. Banyak di YouTube, iya banyak di YouTube bu tuh kata orang-orang YouTube, banyak di YouTube katanya. Bentar ya, sabar. Kita tunjukin aja teman-teman ya. Ludah kudus gitu. Ludah kudus. Bentar. Sabar ya. Aduh. Ludah kudus ya. Aduh, maklumnya teman-teman ya. Ini nih HP-nya berat kali ini. Jangan kemana-mana dulu bu ya. Enggak. Nah, nih bu. Kita lihat ya. Ayo kita nobar nonton bareng ya. Bawa salib tuh. Apa? Diludahi Israel Kristen di sana. Dikasih ludah kudus bu. Nih. Orang Yahudi meludahi orang Kristen. Ayo. Ludah kudus itu. Ya, Kristen beda dengan Israel. Jangan salah. Kayak gimana? Terus ini apanya? Penyaliban rencana iblis ya? Ntar dulu Anda kemana-kemana. Tadi sudah saya bilang ya, kita bahas fokus satu dulu. Kesana kemari Anda bahas ya. Gimana tuh Kristen diludahi dikasih ludah kudus di Israel tuh kayak gimana?
Oh, Mana ada itu Pak, itu buat-buatannya itu. ini udah ditunjukkan masih kagak percaya. Macam mana, Bu? Jadi, Bu ya, bagi Yahudi, Kristen ini penyembah berhala. Jangan salah Anda. Makanya mari buka pikiran gitu. Itu kan foto, video kan bisa diedit-edit kayak mana aja. Terserah Anda mau diedit atau kagak, atau Anda langsung nanti langsung pergi aja ke Israel sana ya. Coba Anda langsung pakai salib gitu ya di kepala. Nanti pasti ada tuh yang nonjok kepala Anda. Tunggu aja. Atau langsung pasti banyak yang ludahin Anda juga di situ. Haleluya ya kayak gitu. Salib karena kan kalau pakai salib itu nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh apanya? Boleh kayak nggak boleh di sana pakai salib, pakai kalung salib aja nggak boleh. Boleh, tapi ya siap-siap kena ludah gitu, ludah kudus itu. Itu editan itu Pak. Hah? Ada aja. Editan itu. Kenapa? Editan itu. Itu bukan editan, itu asli itu. Kan nggak ada ayatnya kan. Jadi kayak gitu. Sudah dibilang Bani Israel itu menyembah Tuhan yang bukan manusia. Tiba-tiba kalian menyembah Tuhan yang manusia. Kayak gimana? Lihatlah Anda di YouTube, atau masih kagak percaya juga Anda sama YouTube, Anda langsung ke Israel sana nanti ya. Langsung aja bundarin di kepala Anda tuh yang salib kayak gitu ya, salib di kepala. Nanti pasti ada tuh ludah kudus tuh. Iya, ibu aja yang kagak tahu. Bagi Yahudi, Buya, Kristen ini penyembah berhala. Enggak editan itu tadi dulu Pak. Bukan editan itu. Apa lagi nih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi ini. Rencana iblis. Penyalipan rencana iblis. Gini, Anda sepakat nggak dengan Edis TV? Edis TV mengatakan penyalipan itu rencana iblis. Ya memang iya. Iya teman-teman. Iya, jadi Anda percaya dengan Edis bahwa penyalipan itu rencana iblis. Kan ada di Alkitab. Iya. Terus kenapa bom ngamuk-ngamuk? Katanya penyalipan itu rencana Tuhan. Mana yang betul sih? Rencana Tuhan atau rencana iblis kah? Iya, kagak jelas sekali ya. Kan mau ngajak membunuh dia. Yang mana yang betul? Rencana penyalipan itu rencana iblis atau rencana Bapa yang di sorga? Rencana iblis lah. Oh, rencana iblis. Iya. Tetap teman-teman ngotot rencana iblis katanya. Ya. Berarti iblis itu pahlawan, Bu? Bukan pahlawan juga. Loh, kan dia yang merencanakan penyalipan. Emang karena dia mau membunuh dan membinasakan. Berarti kan penyalipan rencana iblis, rencana dari iblis agar menyesatkan Kristen gitu. Iya. Oh iya pula. Dia mau menyesatkan
menyesatkan. Oh, mau menyesatkan Kristen, rencana iblis. Iya, iya, iya. Rencana iblis untuk menyesatkan Kristen. Berhasil nggak, Bu? Kan membunuh dan membinasakan. Berhasil nggak tuh iblis? Enggak lah, enggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Yesusnya mati tuh, tersalib. Ya walaupun mati dia akan dibangkitkan Bapa di surga. Iya, berarti kan berhasil dia membuat Yesus mati. Memang dia harus kayak gitu kan udah pernah dinubuatkan. Wah, dinubuatkan di mana pula? Di perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama? Nah ya lupa Bu. Lupa. Aduh, inilah beriman kalau katanya doang. Aduh. Iya, di Alkitab memang gitu. Cuman ingat, cuman lupa ayatnya. Ada kacau. Ya, kacau dunia persilatan. Kebanyakan makan pepaci bubuhannya ibu nih. Daripada Ibunya kebanyakan makan pepaci. man, Aduh. Ibu, daripada ada lagi yang mau ditanyain. Kalau yang kagak ada lagi, saya gantikan dengan Kristen yang antar ini. Mau nanya, surga kalian kayak mana Pak? Surga saya, tidak dapat dipikirkan dengan mata, terus tidak dapat dipikirkan, dirasakan dengan indera manusia. Pokoknya, sungguh indah dan nikmat. Dah, jelas keindahan ada di situ. Dah. Tapi katanya dengar-dengar telinga saya nggak kayak gitu. Apa katanya? Katanya 7 bidadari. Oh, 7 bidadari masih kurang itu. Kalau di Islam kan 72 bidadari itu ya. Kalaunya Yesus janjiin 100 itu bidadari. 100 istrinya. No. Loh, kagak baca Anda kitab Anda? Ini Yesus janjikan 100 istri nih ya. Macam mana pula ibu ini? Nih, saya kasih ayatnya. Yesus janjikan 100 istri ya di kitab Anda nih. Saya kasih aja ya teman-teman. Iya. B1, B2 pula itu. Kalau pengen coba dulu lah, jangan ngejein orang makan B1, B2. Enak itu loh. Nih, mari kita lihat ya, deh. Nih, apa kata Yesus? Dan nih ya, nih Matius ya Bu ya, Alkitab Matius 19:29 ya. Oke? 1929. Oke. Nih, ya mari kita baca apa katanya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Istrinya 100 nanti Bu ya. Ayat yang keberapa Pak? Matius 19 nomor 29. Oh Ya, jadi Yesus janjikan istri akan menjadi 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Tuh 29. Kayak gimana Bu? Saya punya datanya, nggak mengada-ngada saya. Dan setiap orang yang siap karena Syukron Bang Andis jam ya.
laki-laki atau saudaranya perempuan. Nah, baru baca kan kitabnya. Ketahuan kagak pernah baca kitabnya Kristen-Kristen ini. Ah, Kembali. Enggak lah, bukan gitu cerita. lah, kan enggak. Udah saya jawab. Sekarang saya boleh nggak minta ibu membacakan satu ayat di kitab ibu? Satu apa? Coba Apa itu? buka Yehezkiel 23 nomor 3. Bacain nyaring-nyaring. Ya. Supaya penontonnya kagak ngantuk. Ya. Bacain nyaring-nyaring Yehezkiel 23. Nomor 3. Habis itu ganti ayat lagi. Kok kecil kali ya suaranya ya teman-teman ya. Handset saya kenapa ini? Udah minta ganti handset kayaknya. Skill 23 berapa? Yehezkiel 23. Ayat ketiga. Yes, Ayat ketiga. ayat ketiga. Kenapa ketawa? Nanti di Kenapa ketawa dibacain dulu? Saya belum dengar. Bapak yang bacakan coba. Bapak yang baca. Lah, itu kan kitab Anda, saya kagak hafal, Bu. Coba Anda bacain. Nih kok ketawa? Nanti mau dipelintir, nggak mau. Memang lucu ya itu isinya. Apa katanya isinya? Nyaring-nyaring bacain. Perlu toa atau enggak? Itu kan memang nggak benar. Ngapain pula dibaca? Kenapa enggak bener? Kok kitabnya enggak bener? Kayak gimana, Bu? Kitab Anda sendiri Anda bilang enggak bener. Dengar dulu saya, Pak. Kan semua nggak benar, bukan sempurna sih semuanya. Cuman Waduh, enggak bener kitabnya, teman-teman. ini kan dibilang kan Ya sudah, kalau jangan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Ya sudah, coba kita ke ayat lain kalau itu enggak benar. Coba ke Amsal coba. Amsal 7 nomor 18 coba. Ada nggak, Bu? Kok baca disuruh baca kitabnya sendiri ketawa ibunya. Enggak, kan Bapak mau melintir gitu maksudnya. Oh, siapa yang melintir? Aduh. Jadinya nanti nggak benar kalau Bapak pelintir. Dia mulai dari awal sampai yang akhir maunya dibaca. Ya coba baca Amsal 7. Ya bisa dipelintir. Baca Amsal 7 18 sampai 19 coba. Saya mau tahu. Saya mau tanya tentang hal itu. 7? 18 ayat 18 sampai 19. Hmm. 18 sampai 19. Gini aja, Bu. 16 sampai 19 lah boleh. Nyaring-nyaring bacanya tapinya. Saya mau dengar itu. Bapak aja yang baca lah. Mana saya kagak ada di sini. Makanya saya mau dengar, mau nanya di situ. Ada kita Bapak enggak ada rupanya. Nggak ada di sini nih. Laptop aja depan nih. Laptop. Iya, makanya bacain Ibu. 7 sampai 7 ayat 16 sampai 19. Oh, ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Ya, 16 sampai 19. Mana dibaca dulu lah. Dipelototi. Iya, bacain coba. Mau denger saya apa bunyinya? Bapak kan tahu ayatnya kan?
Pasti tahu. Iya, saya tahu ayatnya, bunyinya kagak tahu saya. Coba bacain. Enggak, nanti bapak pelintir, males lah kalau mau. Aduh, baca kitab sendiri masa kagak mau. Aduh. Ya udah ya Bu ya, kalau gitu ya saya ganti dengan diskusi kawan yang lain ya di bawah, oke? Oke. Oke. Thank you Bu. Selamat malam. Malam. Kacau. Kacau. Iwan Parera. Iya, ada lagi ente bang. Tiap hari naik ke tempat saya bang Iwan Parera ini. Aduh. Siapakan pepaci buannya. Siapakan pepaci gasan sidin. Pepaci, tahu pepaci? Bling. Kebanyakan makan pepaci. Iya.